kembali lagi di channel Dinda Irmawan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang hierarki kebutuhan. Di video ini saya akan membahas tentang ekologi sastra. Nah, sebelum itu kita harus mencari tahu dulu apa itu ekologi. Ekologi adalah ilmu pengetahuan antara organisme dan lingkungannya. Menurut M. Nathan dan Wolf, Odum mendefinisikan ekologi sebagai disiplin ilmu yang mengaji hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme seperti manusia, hewan, tumbuhan dengan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali digunakan oleh Reiter pada tahun 1865. Kemudian dikemukakan oleh Haeckel, pakar biologi berkebangsaan Jerman pada tahun 1869. Haeckel mendefinisikan ekologi sebagai suatu keseluruhan pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan-hubungan total antara organisme dengan lingkungannya yang bersifat organik dan anorganik. Lalu, kenapa ya sangat berkaitan dengan sastra? Padahal itu merupakan biologi. Nah, kaitan ekologi kepada sastra yaitu ekologi sastra atau sering disebut sebagai ekokritik merupakan kritik sastra yang mempelajari hubungan lingkungan alam dan sastra. Ekokritik juga dapat dimaknai sebagai kajian terhadap hubungan antara sastra beserta lingkungan fisik. Pada hakikatnya, sebuah karya sastra tidak lepas dari keadaan alam. Sastra merupakan sebuah konsep yang menyatu dalam kehidupan manusia yang selalu berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Hampir setiap saat sebenarnya manusia itu bersastra. Dalam komunikasi sehari-hari, kadang-kadang manusia itu bersastra. Selanjutnya, sastra dan alam adalah dua hal yang selalu dekat dan memiliki hubungan timbal balik. Alam memainkan peran yang sangat besar bagi manusia. Setiap orang memerlukan alam untuk bertahan hidup. Sastra lingkungan adalah sebuah pilar pemahaman sastra yang berupaya menangkap pesan ekologis dalam sebuah sastra. Menurut Maman S. Mahayana, sudah sejak lama sastrawan kita telah menunjukkan kepedulian mereka terhadap alam, bahkan mengkampanyekan pentingnya lingkungan hidup bagi umat manusia. Sastrawan juga mengambil posisi sebagai penyelamat ekologis dengan menciptakan karya-karya yang memuat pentingnya lingkungan dan pelestarian lingkungan bagi kehidupan manusia. Kesimpulannya, ada kesamaan antara fenomena karya sastra dan organisme dalam ekosistemnya. Oleh karena itu, paradigma ekologi dapat diterapkan dalam kajian sastra. Walaupun sudah banyak penelitian karya sastra dari segi ekologi, tetapi ekologi sebagai pendekatan terhadap karya sastra belum banyak disadari atau paling tidak belum populer sebagaimana penelitian interdisiplin sastra lainnya, seperti sosiologi sastra, psikologi sastra, antropologi sastra, dan lain sebagainya. Pendekatan ekologi terhadap karya sastra akan memperlihatkan unsur-unsur ekologi dalam karya sastra. Proses unsur-unsur ekologi berinteraksi dengan karya sastra dan sebab-sebab unsur ekologi ada dalam karya. Oleh karena itu, pendekatan ekologi terhadap karya sastra bukan hanya untuk memahami karya sastra, tetapi juga untuk memahami posisi suatu karya sastra dalam hubungan dengan karya-karya sastra lainnya. Lalu bagaimana penerapan teori ekologi dalam karya sastra? Nah, di sini ada novel perempuan bersampul merah karya Intan Andaru, yaitu menceritakan seorang anak dukun bernama Sari yang tidak terima bahwa bapaknya dituduh sebagai dukun santet. Bapaknya hanya sebagai dukun suwu. Dukun suwu mengobati anak demam panas, rewel, dan sawan atau untuk menangkal hujan jika ada hajatan. Namun, sebagian orang kampungnya beranggapan bahwa pekerjaan dukun dapat mengobati penyakit apapun dan dapat mencelakai siapapun. Orang-orang di kampung Sari meyakini jika seorang ibu ada benjolan di leher dan sakit hingga kurus lalu meninggal, itu karena penyakit kiriman atau terkena santet. Tragedi memilukan dan menyayat hati menimpa keluarga Sari tahun 1998. Bapaknya meninggal dunia dihakimi masa karena dituduh sebagai dukun santet.
Tidak hanya orang tua Sari yang dibunuh, tetapi beberapa dukun lain, bahkan guru ngaji pun menjadi target sasaran kekejaman ninja sebutan untuk orang yang menangkap dan membunuh para dukun dan guru ngaji pada waktu itu. Sebelum kita mengkaji atau menganalisis sebuah karya sastra melalui ekologi, harus mengacu pada prinsip-prinsip etika lingkungan hidup. Menurut Keraf, prinsip-prinsip etika lingkungan hidup dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan perubahan kebijakan sosial, politik, ekonomi untuk lebih pro lingkungan hidup dan untuk mengatasi krisis ekologi saat ini. Prinsip-prinsip etika lingkungan hidup tersebut sebagai analisis, yaitu sikap hormat terhadap alam, yaitu perwujudan etika lingkungan hidup. Menghargai alam adalah manusia perlu memelihara, merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta isinya. Hormat terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampul Merah dapat dideskripsikan dengan cara menghargai dan menghormati waktu-waktu tertentu untuk tidak beraktivitas di luar rumah seperti pada saat waktu surup. Nah, ini ada kutipan teks dari novel tersebut, yaitu menjelaskan bahwa jika maghrib dan terdengar azan, bapak-bapak berbondong-bondong untuk sholat berjamaah, yang dimana mereka menghargai waktu maghrib, bahwa etikanya harus masuk ke dalam rumah dan sebagian menjalani ibadahnya. Lalu yang kedua ada tanggung jawab terhadap alam. Tanggung jawab yang menyebabkan manusia merasa bersalah ketika terjadi bencana alam karena keseimbangan ekosistem terganggu. Maka manusia lalu melakukan tindakan kosmis berupa membawa sesajen, berdoa atau ritus tertentu. Tanggung jawab terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampul Merah dideskripsikan melalui cara menolak ketika dirinya diminta untuk menjadi pawang hujan. Di sini ada kutipannya. Selanjutnya, lalu yang ketiga ada solidaritas kosmis prinsip, yaitu mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan hidup karena semua kehidupan di alam mempunyai nilai yang sama dengan kehidupan manusia. Solidaritas kosmis dalam novel Perempuan Bersampul Merah dideskripsikan bahwa manusia harus berbuat baik terhadap hewan. Manusia tidak boleh semena-mena terhadap binatang. Di sini ada kutipan yang menjelaskan, Pak Ngadino memanggil seorang anak yang melempar burungnya dengan buah juwet. Nah, betapa isernya anak itu, yang mana dia menjelaskan pembulian terhadap hewan. Kesimpulan analisisnya yaitu di dalam novel Perempuan Bersampul Merah karya Intan Andaru terdapat ekologi alam dalam novel perempuan tersebut, yaitu sikap hormat terhadap alam, tanggung jawab terhadap alam, solidaritas, kasih sayang terhadap alam, hidup sederhana dan selaras dengan alam, tidak merugikan alam, prinsip keadilan dan prinsip demokrasi, dan prinsip integritas moral. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga teman-teman semua memahami materi di sini. Mungkin sekian video ini. Maaf jika ada salah dan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.